Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Diharapkan semua dalam keadaan sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai indikator asam basa. Nah, pertemuan pada hari ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya ya, mengenai asam basa. Sebelumnya kita mempelajari mengenai konsep asam basa. Nah, pertemuan yang kali ini kita akan mempelajari mengenai indikator asam basa. Sebelum memulai, kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu sama dengan kompetensi yang kemarin, yaitu menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan ionannya dalam larutan. Adapun PPK-nya adalah menjelaskan indikator yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi sifat asam dan basa, menentukan sifat asam dan basa beberapa larutan menggunakan indikator asam basa, memprediksi pH larutan dengan menggunakan indikator asam basa. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan indikator yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi sifat asam dan basa. Peserta didik diharapkan dapat menentukan sifat asam dan basa beberapa larutan menggunakan indikator asam basa dengan benar. Dan peserta didik dapat memprediksi pH larutan dengan menggunakan indikator asam basa dengan tepat. Nah, kalian tentu saja mengenal ini ya. Coba, ini apa? Jeruk ya. Kira-kira apa yang terpikirkan oleh kita ketika kita melihat gambar ini? Nah, apa yang kamu rasakan ketika memakan buah ini? Ayo, tentu rasanya manis ya, tapi kadang-kadang ada sedikit asamnya. Kalau ini apa? Ya, ini adalah sabun. Apa yang kamu rasakan ketika kita menggunakan sabun? Nah, ketika kita membicarakan mengenai jeruk dan sabun, tentu saja ya, kita kembali lagi mengingat sifatnya. Apa sifat jeruk? Apa sifat sabun? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai konsep asam basa dan mengingatkan sedikit mengenai contoh-contoh senyawa yang mengandung asam dan basa. Nah, jeruk itu adalah buahan ya yang bersifat asam. Sedangkan sabun itu adalah produk yang kita gunakan sehari-hari memiliki sifat basa. Lalu bagaimana cara kita mengenalinya? Dengan memegangnya atau dengan memakannya atau mencicipinya? Kalau jeruk, tentu saja kita aman memegangnya atau mencicipinya ya. Tapi kalau sabun, ya kita bisa memegangnya, tapi untuk mencicipinya, siapa kira-kira yang pernah mencicipi sabun? Ayo. Nah, bagaimana dengan ini? Ini adalah aki mobil, ya. Atau dengan ini. Ini apa ini? Ya, ini adalah natrium hidroksida. Aki mobil, ya, tentu saja kita tahu dia mengandung asam sulfat atau H2SO4. H2SO4 ini bisa menyebabkan tangan melepuh dan bisa menyebabkan kebutaan jika terkena mata. Sedangkan natrium hidroksida itu dapat menyebabkan tangan mengalami iritasi jika kita memegangnya, lalu kita bisa merasakan gatal atau menyebabkan perih ketika terkena mata. Lalu, bagaimana cara kita mengenali sifat asam basanya? Tentu saja tidak bisa digunakan rasa untuk mencicipinya atau tangan untuk memegangnya. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan indikator asam basa. Apa indikator asam basa? Indikator asam basa adalah zat yang dapat memberikan warna berbeda jika berada di lingkungan asam atau basa. Nah, ini adalah beberapa indikator asam basa yang kita jumpai di dalam laboratorium atau di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada kertas lakmus, lalu ada indikator universal,
ada indikator alami, dan ada pH meter. Apa itu kertas lakmus? Lakmus adalah indikator asam basa berupa kertas yang di dalamnya terdapat senyawa organik yang dapat berubah warna pada kondisi asam atau basa. Kertas lakmus ini terdiri dari lakmus merah dan lakmus biru. Ini ya gambarnya ya, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna biru. Sedangkan indikator universal adalah campuran dari berbagai macam indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Indikator universal itu terdiri dari indikator universal kertas dan indikator universal larutan. Nah, seperti ini bentuk indikator universal. Ya, jadi dia berupa strip kertas, ada warnanya. Nah, di dalam kotaknya itu ada tampilan perubahan warna, ya. Kemudian lengkap dengan pH-nya. Jadi warnanya apa, pH-nya sekian, warnanya ini, pH-nya sekian. Sedangkan indikator universal larutan ini ada banyak, ya. Salah satunya adalah timol biru, ada metil merah, ada bromtimol, dan ada fenolftalin. Nah, masing-masing larutan ini memiliki rentang pH-nya. Ya, misalnya, pada timol biru, rentang pH-nya antara 1,2 sampai 2,8. Maka warna yang dihasilkan itu adalah merah menuju kuning. Kemudian fenolftalin, rentang pH-nya misalnya antara 8,3 sampai 10. Warnanya adalah tidak berwarna sampai berwarna fuchsia. Jadi kita bisa melihat berapa pH larutan yang kita uji dengan melihat warna yang muncul pada larutan yang sudah kita tetesi, larutan indikator. Selanjutnya adalah indikator alami. Indikator alami adalah indikator yang dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, juga daun-daunan yang berwarna. Apa contohnya? Seperti kunyit, kubis merah, kubis ungu, bunga sepatu, bunga mawar, bunga bayam, bahkan bunga gerani. Nah, ini contoh untuk kubis ungu ya, atau kunyit, atau kembang sepatu. Sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari tentu saja kunyit ya, atau kembang sepatu. Ini bisa kita gunakan untuk menentukan sifat asam dan basa dari larutan. Yang terakhir adalah pH meter. pH meter adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengukur pH suatu cairan. Nah, pada pH meter itu ada elektroda khusus yang nanti akan berfungsi untuk mengukur pH-nya. Nah, ini macam-macam pH meternya, wujudnya ya, bentuknya. Ada yang seperti ini, ada yang begini. Ada yang juga langsung seperti ini, tanpa kabelnya. Nah, cukup sekian mengenai indikator asam basa. Setelah ini nanti kita akan melakukan praktikum menggunakan virtual lab yang akan Ibu tampilkan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.